Halo teman-teman pebisnis, bagaimana aturan THR dalam masa pandemi? Saya Coach Donald Tampu Bolon dari Activity Practical Business Coaching. Kita akan bahas seperti apa sih aturan untuk tunjangan hari raya selama masa pandemi, ya. Jadi pada tanggal 5 Mei, ya, Menteri Ketenagakerjaan kita, Ibu Ida Fauzia, baru saja mengeluarkan surat edaran, ya. Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor M/6/HI.01/5/2020 mengenai aturan, ya, bagaimana THR dalam masa pandemi, ya. Teman-teman sebagai pebisnis tentunya harus mengerti seperti apa aturannya, ya. Karena apa? Karena kalau enggak nanti kita akan dikasih sanksi, ya, oleh pemerintah. Walaupun kita tahu bahwa kondisi sekarang itu sangat tidak kondusif, ya, tetapi kita harus lihat, dan sebagai pebisnis kita juga harus comply dengan aturan dari pemerintah. Nah, seperti apa sih? Nah, yang pertama begini. Yang pertama adalah dalam surat edaran itu, ya, dikatakan begini poin pertamanya, memastikan perusahaan membayar THR kepada seluruh karyawannya. Wow, ini gimana ya? Memastikan seluruh perusahaan membayar THR kepada seluruh karyawannya. Ya, saya sendiri mengerti, ya, maksud daripada pemerintah. Karena sebenarnya bukan saja pebisnis yang dilanda atau memiliki dampak terhadap pandemi ini, tetapi para pekerja, para karyawan juga mendapatkan hal yang sama. Intinya semuanya apa? Semuanya terimpact. Nah, jadi poin daripada pemerintah ini, dia memastikan, ya, tolonglah, selama perusahaan Anda masih memiliki cash misalnya, selama perusahaan Anda sanggup, tolong kewajiban untuk membayar THR ini tolong dipenuhi, dihitung, dan dibayar THR kepada seluruh karyawan. Makanya itu poin pertama, ya, di dalam surat edaran itu, memastikan perusahaan membayar THR kepada seluruh karyawannya. Nah, seperti apa perhitungannya? Perhitungannya seperti yang kita tahu, ya. Kalau misalnya bekerja sampai dengan 12 bulan atau 12 bulan berturut-turut, itu THR-nya 1 bulan gaji, ya. Dihitung dari gaji pokoknya ditambah tunjangan tetap. Seperti itu perhitungannya. Kemudian dikurangi pajak. Nah, kalau misalkan dia bekerja di bawah 12 bulan, misalkan dia baru bekerja sebulan, atau misalkan dia bekerja 3 bulan, maka perhitungannya sama, tetapi proporsional, ya. Kalau misalkan dia kerja baru 3 bulan, ya berarti dibagi 3. Kurang lebih seperti itu. Itu aturan yang ada. Nah, pertanyaannya, Coach, company saya ini terimpact gitu. Kami adalah bisnis yang benar-benar terimpact, sehingga jangankan bayar THR gitu, bayar gaji bulan ini aja karyawan kami udah pusing gitu. Seperti apa sih? Nah, yang berikutnya, bagaimana apabila perusahaan kita tuh kesulitan dalam membayar THR? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah di dalam surat edaran itu diperbolehkan selama Anda atau selama kita sebagai pebisnis itu jujur, ya, jujur, kita membicarakan bahwa begini loh kondisi keuangan perusahaan, ya, bahwa memang saat ini sangat terganggu cash-nya, ya. Jadi harus jujur juga gitu. Jangan kita sebagai pebisnis mengatakan, oh, saya nggak sanggup nih, kami nggak sanggup, padahal sebenarnya di dalam laporan keuangan atau di dalam cash actualnya mereka punya dana untuk bayar THR. Nggak seperti itu juga. Jadi harus diawali dengan itikat baik, ya, bahwa oke, saat ini kondisi perusahaan sedang tidak bagus, tetapi kami akan bayar THR-nya. Mungkin tidak satu kali, tetapi bertahap. Itu boleh, ya. Tetapi bertahap itu boleh. Silakan Anda sebagai pebisnis lakukan itu. Lalu yang kedua adalah, nah, yang tadi kan bertahap. Maksudnya bertahap itu begini. Misalnya kita lebaran kalau nggak salah itu tanggal 23, ya, tanggal 23 Mei, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, bertahap itu adalah sebelum sampai dengan tanggal 23 itu THR-nya sudah lunas gitu, ya. Dia perusahaan anggaplah mau cicil 4 kali, mau cicil 5 kali, tetapi sebelum lebaran itu sudah
sudah dilunasi THR-nya. Nah, yang kedua, dapat ditunda sampai jangka waktu yang disepakati. Misalnya, aduh, kami nggak bisa nih memberikan untuk bulan ini. Tetapi, kami bisa memberikan THR itu nanti. Anggaplah 4 bulan kemudian, anggaplah 5 bulan kemudian. Tentunya dengan kesepakatan bersama. Tapi intinya adalah tetap harus diberikan kewajiban kepada karyawan. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sebagai pebisnis, kita harus tetap kuat, kita tetap harus tangguh, yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sukses selalu buat Anda.